Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan, salam Nusantara Indonesia semuanya lur. Cek gambar, cek sinyal, cek audio teman-teman. Ada notifikasi nggak di kalian lur? Cek cek. Oke. Sebentar ya teman-teman. Aman nggak nih di kalian, aman nggak gambarnya lur? Gambarnya aman nggak? Coba saya pakai flash coba biar agak terang sedikit. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Oke lur, malam hari ini saya masih berada di rumah ya teman. Di rumah saya ya alhamdulillah kita sudah memasuki atau menginjak di bulan suci yang penuh berkah ini. Di bulan Ramadan ini alhamdulillah mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan, diberi syafaat yang luar biasa oleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua beserta keluarga kita semuanya lur. Amin amin ya rabbal alamin. Terus mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini Allah menurunkan hidayah untuk kita semuanya. Apa yang selama ini kita harapkan, kita impikan, kita hajatkan, mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini Allah akan senantiasa selalu menurunkan hidayahnya, keajaibannya, keluar biasaannya, kebesarannya untuk kita semuanya. Tentunya yang baik-baik ya lur. Itu seperti itu. Mohon maaf kemarin saya nggak bisa upload karena sepulang saya tidak tidur pagi harinya itu langsung menyembelih sapi ya lur. Alhamdulillah ada sahabat sedulur semuanya yang masih doyan dengan nuansa-nuansa berbagi. Itu seperti itu lur. Alhasil namanya juga manusia biasa ya lur. Namanya juga manusia biasa, agak sedikit masuk angin tuh seperti itu lur. Tapi alhamdulillah waktu itu masih berarti belum menginjak, belum masuk ke bulan Ramadan ya lur. Tapi alhamdulillah ini sudah membaik juga. Alhamdulillah ya mungkin biasa di hutan nggak pernah makan ya lur. Jadi menjalankan hari pertama bulan Ramadan tadi siang di rumah itu luar biasa lur. Dan itu salah satu kenikmatan yang saya dapatkan. Bisa berkumpul, bisa sahur bareng dengan keluarga, bisa berbuka bersama, bisa taraweh bersama. Alhamdulillah. Dan mungkin biasanya sahabat yang lain, sedulur yang lain, kayak mungkin Ki Gading, Mas Tris, Mas Probo mungkin ada misi sendiri-sendiri. Itu seperti itu lur. Dan alhamdulillah saya diberi kenikmatan untuk di awal bulan puasa saya bisa kumpul bareng keluarga. Itu luar biasa, seneng banget lur, asli. Dan tidak lupa juga ya lur, kemarin akun saya itu dibawa sama Mas Tris, sama Mas Didi dan Ki Gading.
bertemu dengan Mas Probo, bertemu dengan Eyang Adimin, dan beliau berpesan yang sangat luar biasa. Dan mungkin yaitu kita terkadang tidak menyadari sesuatu hal yang mungkin dianggap kecil, dianggap biasa, dianggap sepele, tapi di balik semua itu manfaatnya luar biasa. Sama halnya lur, perkataan dari Yang Adimin itu sama halnya mengingatkan kita tentang awal-awal kita masih kecil lur. Istilahnya doa-doa yang diajarkan waktu masih kecil, doa-doa ngaji pas waktu kecil, dan sekarang kalian sudah merasakan menjadi orang dewasa, tapi apa yang didapatkan kalian? Kalian mengabaikan perihal kecil, maunya itu yang gede-gede saja lur. Alhasil terkadang apa yang menjadi keinginan kalian semua itu tidak sampai karena mengukur kekuatan kita. Itu seperti itu, mengukur kekuatan kita, tidak sombong, tidak menghilangkan kebiasaan manusia biasa ya lur. Selagi kita bertambah usia, selagi kita selama ini hanya berpikir tentang kedepannya harus bagaimana, terus pola pikir kita sudah di hati kita, itu kita merasa dirinya itu paling benar dari adik-adik kita, bahkan anak-anak kita. Ini pelajaran lur. Kita mengabaikan sesuatu yang dimana awal dasar kita menjadi seperti ini. Itu karena apa? Awal kita dari kecil diajarkan oleh orang tua, tapi kita mengabaikannya lur. Mengabaikannya seperti apa? Seolah-olah kita sudah bisa dari mereka yang baru kecil, yang masih kecil. Padahal dasar yang paling kuat itu ditanam sewaktu kita masih kecil. Dan sekarang seharusnya kita itu sudah bisa mendapatkan hasilnya jikalau kita menggunakannya atau menjalaninya dengan cara memaknainya. Itu seperti itu lur. Allahu Akbar. Dan apa yang disampaikan sama Eyang Adimin sudah diturunkannya untuk dasar hati kita, pelengkap dari cahaya mutiara nur balkan yang sudah dulu untuk menerangi jalan hidayahnya. Dan al-iradah, sebuah tetesan air yang tertanam di dalam bumi, sumber dari sebuah kehidupan, segala kehidupan yang ada di muka bumi ini lur. Kalau tidak ada air, apakah tumbuhan akan hidup? Kalau tidak ada air, apakah hewan-hewan itu akan hidup? Itu, tapi hal sepele seperti itu kita sering mengabaikannya lur. Terkadang kita hanya berpikir secara logis itu keberkahan dari Allah tanpa kita menyadari nikmat yang Allah berikan sekecil apapun. Padahal nikmat dari yang Allah berikan dari gambaran air itu sungguh sangat luar biasa. Jika si air itu murka, banjir bandang di mana-mana, apakah kalian mampu untuk meredamnya? Tentunya tidak lur. Tuh. Makanya
kita fokus tentang sebuah kehidupan, tentang mencari berkah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita lalai siapa diri kita sendiri. Kita diberi akal, diberi kemudahan, diberi rasa syukur. Tapi apakah kita sudah mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, Lur? Itu luar biasa, Lur. Masya Allah. Satu persatu terungkap baiknya para waliullah, para sahabat waliullah, lantaran doa-doa mereka Allah kabulkan untuk hamba-hambanya. Tapi sebagai seorang hamba terkadang hanya melihat sesuatu yang mungkin di mata mereka itu luar biasa, sesuatu yang mungkin di mata mereka itu inilah yang paling sakti, ini yang paling luar biasa. Tidak menutup kemungkinan sebagian besar manusia fanatik dengan hal tersebut. Karena apa? Karena mereka sudah dipercaya, sudah ada jalannya, tapi Allah masih menguji dengan rasa di diri mereka masing-masing, Lur. Allah percaya kepada hamba-hambanya yang mungkin mendapatkan harumah dari langit, pusaka-pusaka tersebut. Tapi Allah menselipkan sesuatu yang itu menurut saya itu adalah salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kalian sudah terpilih, tapi Allah akan menguji dengan ketabahan dan kekhilafan dan kesombongan, rasa puas, rasa takjub yang itu akan mudah menjebak dari rasa diri manusia. Itu jebakan, Lur. Jebakan apa? Jebakan merasa diri kalian paling hebat. Jebakan merasa kita itu sudah luar biasa. Saya harus bisa diamanahkan seperti itu. Saya harus bisa menjadi yang seperti itu. Tapi kita lalai. Kita lalai dengan diri kita sendiri. Alhasil dari al-iradah yang Allah rencanakan, yang Allah janjikan, sepasang al-iradah dan juga Mutiara Nur Balkan, itu adalah suatu gambaran diri. Gambaran diri, cermin yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang terpilih. Kenapa saya sudah diamanahkan, sedangkan mereka bisa langsung mendapatkan haromahnya, tapi kok saya tidak ya Kang Dos? Kenapa ya Kang Dos? Itu ada yang seperti itu. Mereka bertanya. Ada kejadian seperti ini, Lur. 2 orang tetangga, ya, satu desa, cuma beda RW, Lur. Beliau bareng datang ke sini. Waktu itu diamanahkan dari semacam pusaka. Dan yang satu itu bisa langsung mendapatkan haromahnya, dan yang satu itu sampai sekarang belum. Itulah salah satu cerminan diri dari Allah yang diselipkan dari rasa kepribadian, rasa hati kalian tentang sebuah rasa syukur dan kesombongan, rasa syukur dan kepuasan. Kalian sudah mensyukuri, tapi dalam diri kalian kepuasan itu akan menyombongkan diri kalian. Itu riskan banget, Lur, antara kepuasan diri dan
rasa sombong, itu jebakan yang sangat luar biasa. Kita akan terlena, kita akan menganggap sesuatu hal kecil itu mudah, tapi sejatinya belum tentu kalian bisa melakukannya. Kita di sini berbagi pengalaman, Lur. Kita sharing, kita bertukar pendapat. Mudah-mudahan silaturahmi ini saya anggap ini silaturahmi, Lur. Silaturahmi ini lewat media YouTube ini, siapapun kalian yang menyaksikan, mudah-mudahan ini menjadi awal silaturahmi kita, keberkahan yang Allah berikan, rencana dari Gusti Allah untuk sebuah keberkahan kita semua, Lur. Amin, amin ya rabbal alamin. Luar biasa, merinding saya dong. Ngopi, Lur. Dan ini, Lur, inilah apa yang selama ini teman-teman, nih Lur, angel ya Lur, kayak gini aja teman-teman. Bentar, nih Lur, Mutiara Nur Balkan dan juga Al-Iradah teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil azim. Ya Allah, ridhomu ya Allah, tunjukkan kuasamu ya Allah, tunjukkan kuasamu ya Allah, tunjukkan kuasamu ya Allah, izinmu ya Allah, ridhomu ya Allah, lantaran dari apapun itu ya Allah, tunjukkan kebesaranmu ya Allah, untuk sebuah janji yang engkau janjikan ya Allah, untuk para hambamu yang hina ini ya Allah, tunjukkan kehebatanmu ya Allah, tunjukkan karuniamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil azim. Ya Mutiara Nur Balkan, ya Al-Iradah, ridhomu ya Allah, sallallahu ala Muhammad. Wah, subhanallah, subhanallah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah azim. Ya Allah, sallallahu ala Muhammad. Allah, kilur tetesan air dari Haromah Al-Iradah yang Allah janjikan, dan ini Mutiara Nur Balkan, tanda dari sebuah cahaya ya teman-teman. Ini udah mengkristal tetesan air ini ya teman-teman. Kenapa beliau itu tidak memberikan air dalam bentuk air? Kenapa dalam bentuk tetesan? Dan kenapa ini sudah mengkristal? Tujuan dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua ini, Lur, ini supaya apa? Tidak akan ada habisnya teman-teman. Tidak ada akan habisnya dari sebuah kehendak Allah. Al-Iradah adalah sebuah kehendak Allah yang Allah janjikan untuk umatnya. Nur Balkan adalah sebuah sumber cahaya dari dalam Nusantara, dari dalam bumi. Mereka bersatu untuk apa? Untuk menerangi dari hati manusia yang selama ini salah jalan. Haromah langit dalam bentuk cahaya Al-Qad itu rahasia Allah untuk setiap umatnya. Dan juga salah satunya Khosrofil Ahmar. Tentunya kalian sudah mengetahui dari pusaka langit yang diamanahkan, salah satunya adalah
Khosrofial Ahmar dan juga Cahaya Alkat. Bulan Ramadan kemarin, Lur, turunnya dari Cahaya Alkat. Dan alhamdulillah di awal bulan Ramadan ini kita dipertemukan kembali dengan sebuah cahaya Allah yang tersimpan di dalam bumi, yaitu dalam bentuk haromah mutiara Nur Balkan dan juga haromah dari Al-Iradah ini, teman-teman. Haromah dari Al-Iradah bening seperti air yang mengeras, Lur, tapi bukan es batu, ya. Air yang mengeras itu bukan es batu, teman-teman. Tuh, Masya Allah. Monggo ya teman-teman, jika kalian merasakan getarannya, untuk apa sih Kang Dos? Untuk apa ini? Selama ini diamanahkan mempunyai pusaka dari ini, dari ini, dari ini. Kenapa? Untuk apa? Untuk kita itu untuk apa? Nah, ini sebuah jawaban, Nur, untuk kita bedah bareng ya teman-teman. Jawaban dari semua itu ialah tentang pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semuanya, yang dimana ibarat anggota tubuh kita harus ada rambut. Sebagian kecil aja, Lur, dari mata kita terlapis berapa lapisan. Di situ di luar pun harus ada idep, harus ada alis, bentuk kelopak matanya juga harus ada untuk saling melindungi, saling melengkapi. Itu, Lur. Karena kita tidak akan bisa berjalan sendiri. Kita tidak akan bisa hidup sendiri. Ibarat tangan. Kenapa ini disebut ibu jari? Karena ini melayani semuanya, Lur. Coba kalau kayak gini kan tidak bisa. Tuh. Tapi kalau kayak gini, mau kayak gini bisa, mau kayak gini bisa, kayak gini. Megang apapun bisa, Lur. Mau kayak gini pun bisa. Tuh. Ibarat kalau nggak ada jempolnya, nggak bisa kayak gini, Lur. Itu. Makanya semua itu menjadi pelengkap satu. Dan kenapa terkadang manusia itu hanya memilih atau membedakan sesuatu yang kelihatannya wah, luar biasa. Memang benar, kalian bisa memiliki Khosrofial Ahmar kayak yang dari saya aja ya teman-teman, yang lantaran saya Khosrofial Ahmar, Cahaya Alkat, itu pusaka langit, Lur, yang lantaran lewat saya. Kalau dari Mas Propo mungkin banyak ya teman-teman, itu seperti itu. Dan satu perihal, sampai sekarang kalian belum bisa, ada yang belum bisa, sebagian belum bisa merasakan getaran haromahnya. Padahal yang lain itu bisa. Ada yang langsung, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan baru bisa merasakan, ada yang sampai sekarang belum bisa merasakan. Itu ada. Itu bukan karena kalian tidak berhak, kalian apa. Itulah rencana Allah. Mungkin sekarang kalian berkata tidak, saya sudah berpasrah diri, saya sudah bisa berpandai bersyukur. Itu hanya ucapan dari mulut manusia, loh, untuk menutupi rasa di saat itu. Tapi sesungguhnya Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Di balik niat kalian yang sudah mengucapkan rasa syukur, sudah mengucapkan rasa nikmat, di situ kalian akan mudah tergoda dengan kesombongan,
keserakahan, dan rasa diri yang menganggap dirinya paling hebat itu nantinya. Mungkin kalian sekarang bisa mengelak. Tidak, saya insya Allah tidak seperti itu. Tapi berhati-hatilah dalam setiap pertanggungjawaban kata-kata kalian. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Rencana Allah tidak akan bisa diterka, tidak akan bisa dirubah. Itu tinggal bagaimananya kita. Yang pertama apa? Rasa diri kita dulu, lur. Rasa diri kita itu yang paling utama, teman-teman. Rasa diri kita. Makanya Allah menurunkan haromah-haromah tersebut lantaran jawaban-jawaban dari para waliullah, dari para sahabat Nabiullah, dari para leluhur-leluhur kita. Sebelum ada kita, mereka sudah berjuang di jalan Allah, lur. Mereka bermunajat kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan anak terah keturunan saya dari hamba-hambamu nanti bisa lebih baik dari kami yang sebelumnya. Itu, lur. Tapi yo kenapa terkadang kita tidak bisa menjaga dari sebuah amanah tersebut? Wajar, kita manusiawi dibekali dengan hawa nafsu. Bukan semestinya kita mengelak, tapi kita harus bisa setidaknya mengendalikan itu. Mohon maaf ya lur, kalau mungkin cahaya kameranya begitu silau, karena pantulan dari batuk saya ya teman-teman. Dari cahaya lampu mantul ke batuk saya, mantul ke kamera kalian. Mohon maaf ya, karena batuknya hamba ini lur. Tuh, saya tutupin aja lah. Tuh seperti itu teman-teman. Jikalau kalian bisa merasakan, bisa mengetahui tentang semua rencana Allah ini, kalian tentunya akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Janji Allah tidak akan pernah ingkar. Tidak seperti janjimu padaku, janjiku padamu halu isu, itu seperti itu. Tapi Allah tidak pernah isu, tidak pernah hoax. Selagi kita mau mensyukuri nikmatnya, sedikit banyak nikmat Allah, Allah Akbar. Bayakannya mangkreng ya dinikmati, itu seperti itu lur. Kupingnya panas ya dinikmati, nggak apa-apa lur. Itu seperti itu. Sambil ngopi ya teman-teman, sambil ngopi. Dan jangan lupa teman-teman, monggo ya, untuk haromah Mutiara Nur Balkan dan juga Al-Iradoh yang paling penting ini lur. Tentunya kalian kalau tidak tahu asal usulnya, kalian simak aja video saya atau video jejak horor ya. Kalian simak aja asal usul dari Al-Iradoh ini, itu seperti itu, biar kalian tahu. Mungkin sebagian besar cucu-cucu eyang itu hanya melihat dari mana datangnya, asal usulnya dari mana. Itu kalau mungkin dari seorang kayak saya, kayak JH, orang-orang yang seperti biasa itu, mungkin kalian hanya melihatnya dengan mata manusiawi, mata zahir kalian lur. Tapi di balik itu kami sama, kami hanya sebuah perantara, kami adalah sebuah jembatan untuk ridho Allah kepada umatnya lur.
Itu makanya kenapa yang Basroni, yang Adimin harus marah dulu ke kalian, baru kalian terketuk pintu hatinya. Karena sebagian besar kalian hanya melihat dari salah satu amanah guru besar. Secara tidak langsung, kalian di situ menghargai, mensyukuri nikmat lantaran para doa-doa beliau. Tapi di sisi lain, kalian meragukan sesuatu yang Allah rencanakan. Jika mungkin itu bukan dari para waliullah tersebut, apakah kalian mau untuk menerima amanahnya? Nah, di situ ujian, Lur. Di situ ujian buat kalian tentang rasa hati kalian. Para sahabat waliullah sudah berusaha untuk menuntun kalian ke jalan yang benar. Dalam arti jalan yang benar apa? Kembali ke lahir diri kalian, mengingatkan kalian, mendoakan kalian supaya menjadi manusia yang istiqomah, manusia yang selalu bisa untuk memanusiakan manusia, manusia yang bisa untuk jalan ridho dari Allah untuk sesama manusia. Itu teman-teman. Tapi kadang kalian hanya berpikir sesuatu yang hebat, yang luar biasa tanpa kalian ketahui apakah kalian bisa menggunakannya atau tidak. Insya Allah Haromah Al-Iradah dan juga Mutiara Nur Balkan ini adalah sebuah jawaban untuk kalian tentang sebuah kehendak Allah dan kehendak kalian. Insya Allah rencana Allah dasar diri kalian sendiri tanpa kalian ketahui. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Bahkan sahabat waliullah, para waliullah, sahabat Nabiullah pun kalian sudah mendengarkannya sendiri tentang Haromah, Mutiara Nur Balkan dan juga Al-Iradah. Padahal teman-teman, Mutiara Nur Balkan dan juga Al-Iradah, tetesan air tersebut itu bukan bagian pusaka langit yang Allah tunjukkan kepada umatnya. Apakah di dalam pesan tersebut, kenapa dibedakan Haromah langit dan juga bukan dari Haromah langit dalam bentuk inti bumi? Dan Mutiara Nur Balkan dan juga Haromah Al-Iradah adalah pusaka yang lahir dari dalam bumi, yang dimana pusaka tersebut adalah janji Allah. Itu teman-teman. Tentunya kalian akan berpikir ini bukan, sebagian besar loh ya, sebagian besar mungkin kalian berpikir ini bukan pusaka langit, ini hanya pusaka biasa. Nah, di situ jebakan yang kalian dapatkan, yang kalian terjebak dengan tidak sengaja di diri kalian. Kalian membandingkan sesuatu yang luar biasa dengan sesuatu yang biasa yang ada di mata kalian. Padahal itu sama-sama janji Allah. Allah menguji makhluknya, Allah menguji kalian dengan membedakan kasta. Dari situ pun kalian sudah bisa merasakan nilai-nilai yang tertanam, Lur. Al-Iradah, Mutiara Nur Balkan itu bukan pusaka langit. Kalian langsung gak peduli, lah itu pusaka biasa, itu biasa. Ada juga ya, alhamdulillah ya Allah, yang diamanahkan mau juga ada. Tapi sebagian besar pasti di mereka kalian mengabaikan dengan Al-Iradah dan Mutiara Nur Balkan karena
berpendapat bahwasanya itu bukan pusaka langit. Hei kalian, jangan bangga kalian memiliki pusaka langit jika kalian tidak mempunyai Hajar Asijil Al-Muqaddas. Itu adalah wadah dari ketujuh pusaka langit tersebut. Dan tanpa kalian sadari, apakah kalian layak mempunyai atau sudah diamanahkan pusaka langit tersebut, tapi apakah kalian layak sudah bisa menggunakannya atau belum? Jika kalian belum bisa merasakannya, karena itu bukan salah dari pusakanya, tapi dari kalian menyikapinya. Allah sudah percaya ke kalian. Ujian terberat kalian adalah rasa sabar, mensyukuri nikmat yang kalian dapatkan tanpa sekecil apapun membanding-bandingkannya. Pusaka langit memang pusaka yang sangat luar biasa, lur. Tapi bagi mereka yang mampu untuk merasakannya, yang belum bisa merasakan, sabar. Itulah teguran dari Allah untuk kalian tidak sombong nantinya, untuk kalian tidak gendangar. Gendangar sih bahasa Indonesianya apa ya? Tidak selalu melihat ke atas. Tuh, banyak sekali yang sudah bisa merasakannya, bahkan dari Nahrul Hayat, Nahrul Hidir, dari pusaka langit yang lain, yang dari Mas Probo pusaka 1, 2, Khotam Sulaiman, ada yang bisa merasakan, tapi sebagian juga ada yang belum bisa merasakan. Karena mereka memberitahukan ke saya loh. Ada yang WhatsApp ke saya juga, Kang Dos ini caranya gimana, ini gimana. Itu ada juga yang menunjukkan, alhamdulillah Kang Dos, saya lantaran ini atas izin Allah saya langsung diberikan hidayah, saya langsung diberikan sesuatu hal yang mungkin sulit untuk disampaikan. Itu keberkahan yang luar biasa, lur. Makanya bukan saya menyalahkan kalian, saya hanya mengingatkan teman-teman. Bahkan seorang waliullah pun mengingatkan kalian. Tapi terkadang manusia itu lebih hebat dari para waliullah. Manusia itu merasa dirinya paling pintar menilai sesuatu. Padahal di situ udah ditunjukkan, ini loh jalannya seperti ini, seperti ini. Tapi merasa sedikit tahu, hanya segelintir, hanya sedikit pengetahuan sudah merasa dirinya paling benar. Ngaku nggak kalian, lur? Kenapa saya berani ngomong kayak gini? Karena saya diberitahukan langsung oleh beliau, tegur Dos. Mereka menyaksikanmu, mereka mendengarkanmu. Kau harus berani mengarahkan mereka. Itu tanggung jawabnya besar loh, lur. Tuh, makanya ya Allah, beruntunglah kalian yang selama ini menjadi bagian rencana Allah, yang selama ini selalu dikasihi oleh para waliullah, sahabat Nabiullah. Tuh, lur, luar biasa. Kalian ada yang mendapatkan dari yang lain, tapi giliran kalian tidak bisa menggunakannya, kalian komplainnya ke saya. Kenapa saya tidak bisa menggunakan ini ya, Dos? Kenapa saya sudah mengeluarkan ini dari ini, mengeluarkan ini dari ini, saya sudah mendapatkan ini, tapi kok saya nggak bisa merasakan sesuatunya ya, Kang Dos? Itu lur.
Banyak sekali yang di WhatsApp saya mengatakan seperti itu. Tapi sebagian besar pun justru berterima kasih, merasakan nikmatnya. Satu kata dari saya yang paling berhasil mendapatkan hidayah, cukup kalian dan Tuhan yang tahu. Itu seperti itu. Hati-hati dengan jebakan, hati-hati dengan kesombongan diri setiap manusia. Jangan bangga kalian bisa mendapatkan haromahnya tanpa kalian memaknainya dan pergunakannya. Itu lur, hati-hati. Masya Allah. Makanya dari benda sekecil ini, al-iradah, tetesan air, kenapa Allah rencanakan kristal ini supaya tidak ada habisnya lur. Tidak ada habisnya. Kenapa? Ini ada sebuah benda, tanda ada kebesaran dari Allah. Ketika ini dicampurkan ke air yang kalian miliki dan kalian mengamalkan amalan rasa syukur kepada Gusti Allah, lantaran dari tanda ini kalian akan mendapatkan harumah dari setiap doa yang kalian panjatkan. Karena al-iradah ini adalah sebuah kehendak. Itu kehendak dari kita, kehendak dari kalian lor. Ya Allah, bermunajat, berkehendak, ya Allah, mudah-mudahan ini lantaran dari janji Allah, Allah pun mendengarkannya. Dan jika beliau sudah menepati waktunya, waktu yang ditentukan untuk kalian, insya Allah sebuah kehendak ketemu kehendak akan menjadikan sebuah kehendak yang luar biasa. Menyatukan kehendak dari hamba Allah, kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang tiada tara. Itu. Tapi manusia kadang berpikir, untuk apa ya? Itu bukan pusaka langit. Nah, di situ itu manusia sombong lur. Kenapa saya berani ngomong manusia sombong? Karena dia melihat sesuatu yang belum tentu mereka bisa lakukan, mereka bisa tas takarannya lur. Tuh. Jangan bangga kalian mempunyai pusaka banyak, pusaka haromah yang lain, hafal Quran, hafal hadis, tapi kalian tidak memaknainya. Hanya satu kesalahan, apa? Di hati kalian menganggap sepele haromah dari Allah yang dijanjikan. Itu akan menghancurkan dari apa yang kalian miliki. Itu akan menjadi penghalang bagi ridho Allah untuk kalian. Karena apa? Hanya menyepelekan sesuatu hal yang kalian sudah tahu tapi mengabaikannya lur. Bukan hanya al-iradah, tapi sesuatu yang kalian anggap itu sepele. Hati-hati lur. Kadang hal kecil bisa menyebabkan penghalang untuk sesuatu yang besar. Itu berawal dari hal sepele yang kalian abaikan. Badan udah merasa nggak enak badan, sudah menggigil, kalian abaikan. Saya harus bekerja supaya besok dapat uang, mengabaikan kesehatan kalian. Alhasil sakit, yang apa ujung-ujungnya kalian mencari 100.000 dengan dipaksa, tapi kalian mengabaikan kesehatan kalian. Kalian akan sakit 3 hari, menghilangkan dari 300.000. Itu karena apa? Angkara murka, kesombongan, tidak menghargai hal sepele. Itu jika itu menganggap di mata kalian hal sepele, hati-hati lur. Itu lur. Di sini saya tidak membandingkan antara haromah langit dan juga haromah dari inti bumi ini loh.
Saya hanya menjabarkan, menjelaskan dari apa yang harus saya sampaikan ke kalian atas perintah dari Eyang. Itu kasihan cucu-cucu Eyang semuanya yang sudah direncanakan, sudah Eyang berusaha setiap harinya datang, tapi hanya ada satu penghalang, ada sedikit rasa kesombongan diri. Itu menjadi penghalang antara doa-doa mereka yang seharusnya sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sampai sekarang belum. Itu karena seperti itu. Sadar diri, sadar posisi itu penting, Lur. Itu luar biasa ya Allah, nikmat-Mu ya Allah. Sampai di sini apakah kalian paham? Sampai di sini apa kalian sudah mengetahui? Mungkin ini sudah setengah jam lebih nih, hampir 1 jam Lur. Saya menjabarkan semuanya. Itu perintah dari beliau. Bahkan yang admin pun sudah menyampaikan hal seperti itu. Tapi apa yang dirasakan saya, hanya seberapa gelintir cucu-cucu Eyang admin yang WhatsApp untuk Harumah Aliradoh ini. Tidak seperti yang lain, mungkin langsung gercep ya Lur. Tapi untuk Aliradoh ini mungkin kalian menganggapnya sepele, jadi kalian nanti giliran sudah tidak ada lagi, kalian baru bisa merasakan, oh iya ya, saya ya, oh iya dulu saya ini mengabaikan. Biasa manusia Lur, penyesalan itu akan terlihat pada akhirnya. Kalau awalnya itu pendaftaran, itu seperti itu Lur. Pendaftarannya diabaikan, ujung-ujungnya penyesalan kemudian. Makanya ya Allah, dan terima kasih yang sudah diamanahkan. Kenapa saya ngomong terima kasih? Yang satu, saya sangat senang, saya sangat bersyukur. Karena apa? Ketika kalian mendapatkan haromah tersebut, itu ada saya terlibat di situ Lur. Itu saya terima kasih ya Allah. Saya ada rasa tersendiri ketika kalian berhasil, kalian mendapatkan hidayah dari Allah lantaran lewat diri saya. Sebagian kecil itu saya mensyukurinya, nikmat tiada tara Lur. Sedekah kalian lantaran saya juga tak kasihkan untuk membuat musola, membuat masjid, santunan anak yatim. Saya terlibat di dalamnya. Itu Masya Allah, tabarakallah, terima kasih sudah melibatkan saya di tiket surganya Allah. Masya Allah, la Allah, luar biasa. Terima kasih Lur. Itu kata-kata terima kasih saya kepada sang penerima amanah. Kita berjuang bareng. Untuk apa? Untuk hamba Allah semuanya. Meskipun kita tidak terlihat di mata orang lain karena kepribadian kita, atau mungkin kepandaian kita, atau mungkin kelihatan di mata mereka itu kita manusia biasa. Lebih baik seperti itu daripada kita sombong nantinya. Tapi kita bisa merangkul sahabat sedulur dari bawah, dari orang biasa yang sering diabaikan orang-orang terpandang, orang-orang yang mempunyai jabatan, orang-orang yang merasa dirinya sudah jadi bos, sudah jadi kontraktor, sudah jadi apa ya, orang kaya. Bahkan mereka itu enggan menyapa, istilahnya pengemis jalanan, janda-janda tak mampu. Apakah mereka itu mengetahuinya? Tidak. Yang mereka pikirkan hanya duniawi, duniawi, duniawi.
Sedangkan kita dari orang bawah, kita melihat, menyaksikan, merasakan. Itu kesempatan kita untuk mencari ridhonya Allah. Rangkul mereka, bantu mereka. Biarlah mereka yang tertimbun dengan harta, tertimbun dengan jabatan, tertimbun dengan sebuah kemewahan, mereka akan dihisab, mereka akan dipertanggungjawabkan atas nikmatnya mereka sendiri. Sedangkan kita yang kecil, kita rangkul mereka, kita rangkul yang dititipkan Allah, kekasih-kekasih Allah, kaum duafa, anak-anak yatim, kita rangkul, kita bantu mereka. Itu keuntungan kita ada di situ, Lur. Masya Allah. Jangan ngeresulah, jangan susah, jangan mengeluh. Kenapa diciptakan jadi orang biasa-biasa saja? Bahkan untuk makan pun kurang. Karena rencana Allah luar biasa. Allah mempermudah kalian untuk mencari ridhonya Allah. Tidak mempersulit kalian. Itu dari nikmat yang Allah berikan. Hari ini cukup untuk makan. Itu bukan berarti Allah tidak sayang ke kalian, Lur. Allah meringankan beban kalian. Apakah kalian akan mensyukuri nikmatnya walaupun sedikit atau tidak? Kalian masih mau berbagi nggak walaupun sedikit? Tuh contoh yang sering kali saya ucapkan ke kalian. Kalian istilahnya mungkin yang kesini udah sering kali saya ingatkan, Lur. Kalian mempunyai uang 1 juta untuk 1 minggu cukup. Tapi ketika kalian diberi 10 juta 1 minggu pun habis. Itu harusnya logikanya itu harus 10 minggu, Lur. Kalau 1 juta pun cukup 1 minggu, kenapa 10 juta juga habis? Dari situlah kalian bisa merasakan, kalian bisa mengajak ke diri kalian sendiri. Rokok Lur. 1 hari 1 bungkus cukup. Tapi kenapa kalau ada 3 bungkus ya habis juga 1 hari, Lur. Itu hal kecil yang sering kalian lupakan. Selamat untuk kalian yang dipercaya untuk pusaka langit. Tapi pesan Eyang juga, tentunya kalian tahu, wadah dari pusaka langit adalah Hajar Asijil Al-Muqaddas. Hajar Asijil Al-Muqaddas. Sementara cahaya Nur Balkan, mutiara Nur Balkan, dan juga Al-Iradah, kalian tahu sendiri. Itu adalah sumber. Ketika kalian sudah menampungnya, kalian harus bisa melatih diri untuk bisa menguasainya. Itu istilah orang menanam pohon harus siap media, airnya. Tidak asal jelek walaupun itu benih bagus, pohon bagus. Tapi kalian hanya menancapkannya saja di atas pot, di dalam wadahnya saja, tanpa kalian sirami, tanpa kalian beri pupuk, tanpa kalian beri cahaya untuk mereka sumber kehidupan. Apakah tanaman itu akan tumbuh di hati kalian? Bayangkan, Lur, sumber air, sumber cahaya, itu adalah sumber kehidupan. Satu jam ini teman-teman, 1 jam saya ngecuprus. Kalian bosan nggak apa-apa. Ini dianggap nggak penting juga nggak apa-apa di kalian, Lur. Bebas.
itu bebas seperti itu. Untuk kalian, Masya Allah, Tabarakallah. Subhanallah. Kenapa saya rekod tidak live? Karena waktunya ya teman-teman, waktunya pasti harus bertabrakan dengan yang lain. Nanti yang lain live semuanya kalian bingung menyaksikannya. Itu seperti itu. Dan selagi pula saya kan channel kecil teman-teman, channel kecil yang mungkin dibangun oleh kalian, support dukungan doa kalian. Yang terpenting adalah doa-doa kalian Lur. Terima kasih untuk kalian semua yang selama ini sudah mensupport dalam bentuk apapun, nyawer, donasi, subscribe, like. Terima kasih banyak Lur untuk kalian. Masya Allah. Monggo ya teman-teman untuk Haromah Al-Iradah dan juga Mutiara Nur Balkan. Kenapa tidak diturunkan sama Eyang? Kenapa mahar Mutiara Nur Balkan itu tidak diturunkan seperti biasanya? Karena sesungguhnya kalian akan mengetahui ketika kalian nanti sudah memilikinya. Ingat, janji Allah tidak akan pernah berubah selagi kita pandai mensyukurinya. Itu. Mungkin seperti yang sahabat waliullah, sahabat Nabiullah mengatakan, tidak akan bisa disamakan atau dibeli dengan emas segede gunung pun tidak akan mampu untuk menyeimbangkan dari Haromah Al-Iradah dan juga Mutiara Nur Balkan ini. Bahkan emas segede gunung pun tidak layak bersanding. Itu loh. Apalagi nun sewu, uang-uang saya, harta saya, yang dari Eyang pun sudah dijanjikan. Ini dos 2 juta, ini 3 juta. Harga emas berapa 1 gram Lur? 1 gram itu kecil banget ya teman-teman. Itu dari pendapat kita manusia Lur. Manusia Lur yang masih mempunyai hawa nafsu, masih membandingkan 1 gram emas dengan harga segitu. 3 juta, 2 juta, dapat emas berapa Lur? Toh dari sahabat Nabiullah, sahabat Rasulullah, sahabat waliullah, mereka bersaksi Haromah Al-Iradah Nur Balkan, Mutiara Nur Balkan dan juga Haromah Al-Iradah tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya dengan emas segunung. Dengan gunung emas sekalipun itu tidak bisa setara dengan Haromah tersebut. Tuh Lur, kok kita hanya istilahnya 2 gram atau segram, atau emas antam itu yang paling segramnya 3 juta, 5 juta, 2 juta. Kok apa kita itu masih ragu? Di situ subhanallah, subhanallah. Betapa sombongnya kita Lur, membandingkan sesuatu yang beliau pun sudah bersaksi. Siapa kita? Kita hanya manusia biasa yang sok pintar, sok hebat, sok tahu dari yang maha tahu. Dengan harta kita segitu, koyo kita kadang masih membandingkan antara tingkatan di mata manusia. Ini yang lebih hebat, ini apa ini?
Aduh ya Allah, bukakanlah hati saudara-saudaraku ya Allah, jauhkan mereka dari sifat-sifat seperti itu ya Allah. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Astagfirullahaladzim. Bukan berarti saya kenapa-kenapa ya teman-teman, sedulur semuanya. Cuma inilah amanah yang diemban. Saya yang menyampaikan amanah Mutiara Nurbulkan dan juga Al-Iradoh ini, membantu dari Ki Gading, Mas Didi, Mas Tris yang diuji sama beliau untuk amanah Al-Iradoh ini. Itu lur. Subhanallah. Saya sih tidak takut teman-teman, saya sih monggo-monggo aja. Haromah ini dipegang sama saya, sama Mas Gading, Mas Didi, Mas Tris. Tidak apa-apa lur. Tapi celakalah kalian yang sudah direncanakan tapi takut dan masih membanding-bandingkan dengan yang lain. Celakalah kalian. Itu yang disampaikan, itu yang kami ketahui. Makanya kita tidak memaksa, hanya untuk menunjukkan tentang cara untuk bersedekah dan nikmat yang Tuhan berikan kepada kalian. Tuh, luar biasa ya lur. Subhanallah. Begitu ya teman-teman. Monggo untuk Haromah Al-Iradoh dan Mutiara Nurbulkan. Haromah Al-Iradoh lur, ini tidak ada habisnya, dicampurkan ke air ya teman-teman. Sumber tetesan dari birkas dulunya yang tertanam di dalam dasar bumi, sumber kehidupan dari setiap makhluk yang ada di bumi. Jalan menuju ridhonya Allah, jalan menuju kehendak Allah, jalan menuju akhirat Allah, jalan menuju makom makhrifatullah dari setiap makhluk hidup. Sumber air tersebut lur, cahaya yang ditanam dalam sebuah mutiara yang dibentuk dengan begitu sangat lama, menghasilkan sesuatu yang indah. Itulah diri manusia. Gambarannya, kalian ditempa untuk suatu keindahan nantinya. Ini adalah semua adalah simbol sebenarnya lur. Simbol atau tanda untuk kalian yang manusia-manusia paling beruntung ya Allah. Subhanallah. Monggo ya lur, bantu kami untuk menyampaikan amanah ini ke kalian, siapapun kalian. Monggo kalian WhatsApp saja. Mudah-mudahan kalian tidak terjebak dengan rasa kesombongan kalian. Untuk apa? Memang siapa Blendos? Dia tidak hebat, tidak seperti kubu sebelah yang ada di sana. Blendos hanya temannya Probo. Probo sama Blendos tidak sehebat kubu sebelah yang ada di sana. Buktinya, kita memang tidak hebat. Kita tidak mencari sesuatu yang hebat atau di mata manusia. Enggak. Basic kami, ayo kita semua bersatu menjadi umat manusia yang selalu dirindukan Allah. Bukan untuk suatu kehebatan, tapi untuk membangun, merangkul dari sedulur-sedulur kita menuju makom ma'rifatullah Allah, menuju surganya Allah. Selamat dunia akhirat untuk kalian beserta keluarga kalian.
kami beserta keluarga kami yang berjuang di sini. Apakah kami salah, Lur? Apakah kami, keluarga besar Blendos Misteri, Running Misteri, apakah kami salah untuk mengajak kalian membantu saling mengingatkan satu sama lain? Kalian mengingatkan saya, mengingatkan kami membantu mengingatkan kalian. Apakah itu salah? Kami sepakat lebih baik dipandang rendah, dipandang hina, dipandang bodoh. Tapi kami selalu mendoakan mereka yang merasa dirinya lebih pintar, lebih hebat, lebih segalanya di mulut mereka. Itu, Lur. Mudah-mudahan kalian juga bisa melakukannya. Ketika kalian dihina orang lain, tetangga, saudara, doakanlah mereka. Jangan kalian balas dengan dendam. Doakan mereka. Supaya apa? Supaya dibukakan pintu ridhonya, pintu hidayahnya oleh Allah. Dibukakan mata hatinya untuk sebuah keikhlasan dan pandai bersyukur. Itu, Lur, pesan saya, teman-teman, untuk kalian. Masya Allah, luar biasa ya, Lur. Saya nggak tahu nanti video ini yang nonton berapa. Karena biasa kalau mungkin video ngecobro seperti ini ya paling orang males ngedengernya. Orang paling cuma skip doang, nggak seru. Nggak seperti yang lain, nggak seru, nggak seperti yang lain. Nggak masalah, Lur. Saya senang dengan orang yang seperti itu karena apa? Itu adalah salah satu ujian buat saya, ujian buat kami. Ya Allah, mudahkan mereka dalam mencari ridhomu ya Allah. Itu seperti itu, Lur. Apalagi sedulur yang mau, ayo kita saling memperbaiki kesalahan kita masing-masing, mengingatkan. Itu tujuan saya itu seperti itu, Lur. Saling memperbaiki kesalahan kita. Kita nggak tahu kesalahan kita. Yang kita tahu dari orang lain bahwasanya kita salah. Karena manusia kadang menganggap dirinya paling benar untuk diri sendiri. Makanya kalau saya salah, kalian ngomong aja ke saya. Tegur, Dos, kamu salah kayak gini. Oke, terima kasih. Kalau saya pun, ini loh, Lur, kalian itu kalau kayak gini salah. Mudah-mudahan kalian bisa mengasah diri, kita saling tahu diri masing-masing. Itu seperti itu, Lur. Tidak ada guru, tidak ada orang yang paling hebat. Kita setara, Lur. Kita belajar bareng mencari ridhonya Allah. Seperti itu, teman-teman. Setuju? Ini udah 1 jam lebih ya, teman-teman. Monggo ya untuk Haromah Mutiara Nur Balkan dan juga Al-Iradoh. Yang paling penting Al-Iradoh, Lur. Monggo ya. Kalian WhatsApp saja ke nomor admin saya ataupun admin Jejak Horor. Ya, teman-teman. Silahkan. Insya Allah nanti mudah-mudahan di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah ini, kalian bisa mendapatkan keberkahan nyata. Keberkahan dari janji Allah yang Allah janjikan ke kalian, ke hamba-hambanya, Lur. Dan ini adalah jawaban dari para waliullah, dari eyang-eyang kalian. Mereka bermunajat untuk apa? Untuk dasar diri ketika nanti ke-7 pusaka turun semuanya, kalian sudah siap untuk menyongsongnya. Itu, Lur. Di situ awal perjuangan untuk kita. La haula wala quwata illa billah, ya Allah. Di luaran banyak yang menyombongkan diri, berbasic agama, tapi di belakang fak,
banyak lur. Hati-hati teman-teman. Contoh bukti saya aja, saya Mas Brobo apa adanya. Apalagi saya udah punya istri, udah punya anak, saya posting, saya kasih tahu kalian supaya apa, tidak ada dusta di antara kita. Ini loh rumah saya, kalau mau datang monggo ke sini, di map ada Blendos. Itu seperti itu, biar tidak ada dusta di antara kita, biar tidak ada pembanding. Kita, tujuan saya menjalin silaturahmi untuk kebaikan, untuk ridhonya Allah, bukan hanya sekedar media yang ujung-ujungnya halo sayang susu bergetar. Kasihan banyak sekali saudara-saudara yang ada di pejuang devisa di sana, mereka dijanjikan dengan sesuatu hal yang berbalut itu loh, itu santri pondok, itu mau buat pondok, ini orang baik udah tidak punya istri, udah apa, dijanjikan hanya untuk sebuah uang. Mereka transfer gabruk, nanti ujung-ujungnya lost kontak hilang, heboh ke YouTuber yang lain, kalian punya nomornya ini enggak, kenapa saya diblokir, ini enggak. Itu hargai diri kalian sendiri lur. Itu jangan sampai kalian dibudakkan oleh hawa nafsu. Hati-hati, hati-hati bener. Kok dibilang saya nggak penting, kok dibilang saya munafik, monggo. Kami di sini YouTube menjalin edukasi dan berbagi share informasi, bukan untuk mencari sesuatu yang berhubungan dengan percintaan, perbucinan. Tidak, itu seperti itu. Hati-hati ya lur dengan janji-janji para kreator yang berbalut dengan agama. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, subhanallah, Masya Allah, tapi di belakangnya halo sayang, iya ini saya hanya menjalankan amanah ini itu, ujung-ujungnya bucin. Hati-hati loh ya, saya mengingatkan, jangan sampai ada yang kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, giliran apa sudah keluar uang banyak aja keluar. Semua kreator sudah mempunyai istri, jangan sampai dibutakan dengan janji manis hanya untuk berbalut harta benda. Tuh, kasihan istri anak di rumah. Tuh, Masya Allah. Mudah-mudahan semua ini bisa mendapatkan keberkahan semuanya ya. Kalau mungkin kreator ada yang tersinggung dengan kata-kata saya, monggo kita live bareng untuk klarifikasinya. Berani atau tidak, itu seperti itu. Berani atau tidak di media ngepost seperti itu. Kalau saya sih berani loh. Itu seperti itu, bukan saya sombong, fakta apa adanya, nggak ada apa-apanya itu. Berhubung kopinya sudah habis, live ini juga saya tutup ya teman-teman. Takut sebentar lagi ada orang telepon. Maksudnya kamu apa sih Dos? Ini saya tidak pernah menyinggung kamu, kok kamu menyinggung saya. Oh berarti kamu seperti itu ya, kayak gitu loh. Kalau ada yang nggak suka, berarti memang dia melakukan hal seperti itu. Saya tunggu lur. Tuh, tujuan saya apa? Menyelamatkan sedulur-sedulur semuanya yang ada di sana. Kalian pejuang devisa sudah susah payah di sana, tapi ujung-ujungnya hanya dijanjikan oleh tipu daya manusia semata. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak ada yang tersindir, dan mudah-mudahan
semua ini menjadi peluang pintu keberkahan untuk kalian semuanya. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata, tingkah laku atau omongan saya menyinggung perasaan hati kalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya loh. Saya hanya manusia biasa, tempatnya salah luput dan dosa, kebenaran hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kalian adalah jalan menuju keberkahan untuk kalian beserta keluarga kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Dan monggo saya tunggu WhatsApp kalian untuk Haromah Al-Iradah dan juga Mutiara Nurul Bahkan. Monggo ya teman-teman, kalian WhatsApp saja ke nomor admin saya atau mungkin admin Jejak Horor. Itu seperti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Nusantara Indonesia semuanya. Terima kasih untuk kalian semuanya. Bye. Sallallahu alaihi Muhammad.